Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Baca Anak Nagari. Hari ini adalah 19 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2023. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kak Yesi Arisandi. Beliau adalah salah seorang guru di Kota Padang yang aktif juga di dalam menulis. Kita tunggu Kak Yesinya, sahabat. Kak Yesi silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Yesi. Waalaikumsalam Kak Sri. Alhamdulillah sore ini berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Tepat pada 19 Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya 10 April 2023. Pada hari ini kita narasumber kita adalah Kak Yesi Arisandi, seorang guru dan penulis, dengan tema kita berkarya ya Kak. Hari ini tema kita bergerak dengan berkarya. Kak Yesi Arisandi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca semuanya, perkenalkan saya Yesi. Kesibukan sehari-hari mengajar di SD Semen Padang. Tambahan lainnya, saya juga menulis, kemudian belajar menjadi editor di bawah bimbingan Mas Eko Prasetyo, Pemret Media Guru. Jadi kesibukan sehari-hari selain mengajar, saya juga menulis dan mengedit di bawah bimbingan Mas Eko Prasetyo. Mungkin itu saja Kak Sri. Salam terbuka, perkenalan dari saya. Terima kasih Kak Yesi, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Kita telah mendengar perkenalan dari Kak Yesi. Beliau adalah seorang guru di salah satu SD di Kota Padang, yaitunya SD Semen Padang. Aktif juga beliau di dalam kepenulisan dan editor buku, seperti buku-buku yang sudah terbit. Kalau tidak salah, itu beliau juga mengedit buku yang sama-sama Kak Uki ya, kalau tidak salah. Nah, ya, sama dengan Kak Uki. Sahabat Rumah Baca, apa sih kan tema kita hari ini, kita berbuat atau bergerak dengan berkarya. Sebetulnya saya salut dengan Kak Yesi, di mana kalau kita sebagai pegawai negeri ya menulis untuk supaya bisa naik pangkat atau menambah poin. Sedangkan Kak Yesi tidak terpikir untuk itu. Tapi beliau berusaha untuk berkarya. Bahkan ada event-event tertentu seperti acara kemarin di Perpustakaan Nasional, beliau juga ikut gitu dari Perpustakaan Muhatta. Apapun kegiatan beliau coba untuk mengikuti bagaimana beliau bergerak di sekolah dan memberikan imbas kepada masyarakat di dekat tempat beliau tinggal, seperti di bagaimana beliau bisa mengedit buku atau apa, itu beliau tidak ujuk-ujuk bisa, tetapi beliau dengan berproses. Bahkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan seperti itu beliau harus mengeluarkan dana. Kak Esi, ngomong-ngomong nih, sebelum kita bercerita tentang tema kita, kesibukan Kak Esi adalah seorang guru. Bagaimana Kak Esi membagi waktu Kak Esi antara guru, menulis, dan menjadi seorang editor?
sebelum masuk ke dalam proses sebagai penulis itu ya Kak Sri, awalnya saya bergabung, saya awalnya disuruh pemimpin, saya disuruh oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan menulis satu guru satu buku waktu itu April 2019. Saat itu saya nggak terpikir apa itu pelatihan sagu-sagu, karena saya lebih fokus perkenalkan Kak Sri, saya kebetulan guru bahasa Indonesia, saya sarjana bahasa Indonesia, jadi sejak 2007 pimpinan itu memberikan kepercayaan kepada saya untuk melatih di bidang sastra. Jadi anak-anak untuk lomba bercerita yang diadakan oleh Balai Perpustakaan, Balai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padang dan Balai Bahasa Sumatera Barat itu kalau mengadakan lomba bercerita, jadi kebetulan saya salah satu guru yang ditunjuk itu. Jadi saat itu saya fokus kepada lomba mendidik anak-anak. Jadi saya nggak apa itu pelatihan nulis, enggak, saya fokus ke sana. Kebetulan alhamdulillah 2019 itu anak yang saya bimbing juara 1 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terus lanjut ke tingkat Sumatera provinsi, baru saya fokus kepada pelatihan menulis ini. Saat pelatihan menulis itu satu guru satu buku, kita disuruh ada target 1 bulan menyelesaikan buku. Saat itu saya hanya fokus kepada tugas dari pemimpin, tugas dari kepala sekolah, saya siapkan buku itu 25 hari Kak Sri. 25 hari buku pertama saya selesai, kemudian Juni dicetak. Saya hanya menceritakan keadaan saya dengan siswa gitu, hanya itu yang saya ceritakan. Kemudian dalam 1 bulan itu Kak Sri laku 200 buah. Bayangkan Kak Sri, jika kita Suaranya tidak kedengaran, Kak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kebetulan sinyal dari Kak Esi kayaknya kurang bagus karena berputar-putar. Kita tungguin Kak Esi mungkin sampai sinyalnya baik. Halo Kak Esi. Oh, kayaknya Kak Yesi keluar lagi. Silakan bergabung Kak Yesi. Sahabat Rumah Baca, karena namanya kita live-nya dengan Instagram, kadang sinyal di daerah tempat teman kita atau tempat narasumber kita kurang bagus, makanya seperti ini. Sepertinya Kak Yesi harus kembali bergabung ke IG kita lagi. Tidak hanya itu, sahabat Rumah Baca Anak Nagari adalah salah satu komunitas baca di mana kegiatan-kegiatan kami tidak hanya membaca, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Baca Anak Nagari ini. Sahabat Rumah Baca bisa melihat kegiatan-kegiatan kami di media sosial Rumah Baca Anak Nagari, yakni Facebook Rumah Baca RBAN, atau di Instagram Rumah Baca Anak Nagari, atau di website rban.or.id. Ya, sahabat Rumah Baca juga bisa melihat di YouTube-nya Rumah Baca Anak Nagari, YouTube-nya RBAN Rumah Baca Anak Nagari Official, atau bisa juga di TikTok-nya Rumah Baca Anak Nagari. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Rumah Baca Anak Nagari ini alhamdulillah kami launchingkan pada tahun 2017. Di saat 2017 ini sampai sekarang alhamdulillah kami tetap bergerak. Kami bergerak tidak hanya di membaca dan menulis saja, tetapi berbagai kegiatan kami ada di sini. Seperti di Rumah Baca Anak Nagari ini ada Pena Bahasastra. Apa itu Pena Bahasastra? Penampilan minat bakat dan sastra. Kita menunggu Kak Yesi. Belum lagi bergabung. Masih belum bergabung. Sahabat Rumah Baca, kita tunggu sebentar Kak Yesinya ya. Karena mungkin sinyalnya Kak Yesi belum bagus. Kita tunggu Kak Yesi, bentar. Oke, sahabat Rumah Baca, tunggu kita hubung Kak Yesi.
Jadi kegiatan rumah baca anak nagari ini seperti kita bisa melihat Pena Sastra, penampilan minat bakat dan sastra di mana anak-anak kita, siapa yang hobinya berpuisi, menyanyi, bercerita, mendongeng, itu juga ada. Ada bimbel gratis itu, bimbingan belajar gratis semester 1, ada gosen buku, ngantar buku ke masyarakat, ada babi aktif, ada Gersosma, gerakan sosial masyarakat, ada titian ke surga, ada menang tali. Oke, Kak Yesinya sudah itu ya, ntar kita oke. Oke. Kita tekan Kak Yesi. Ntar. Oke, Kak Yesinya sudah masuk. Halo Kak Yesi, Assalamualaikum. Mungkin jaringannya. Iya, mungkin Kak, mungkin. Oke, kita mulai lagi Kak Yesi. Sebelumnya tadi Kak Yesi adalah seorang guru bahasa Indonesia, tamat bahasa Indonesia, yang mana pemimpin minta tolong untuk mengikuti kegiatan menulis. Tapi waktu itu belum terpikir, karena Kak Yesi sibuk di kegiatan yang namanya melatih anak untuk lomba bercerita di perpustakaan ataupun di balai bahasa. Kak Yesi, silakan lanjutkan cerita tadi dan apa sih yang Kakak lakukan untuk melatih siswa tuh agar bisa juara seperti yang Kakak ceritakan tadi? Kalau yang untuk juara, mungkin saya ndak fokus ke juaranya ya Kak Sri. Mungkin karena memang pertama jurusan saya bahasa Indonesia, di situ ada ilmu tentang intonasi, gestur tubuh, mimiknya seperti apa. Jadi tahap pertama itu memang yang saya lakukan, saya persiapkan dulu ceritanya seperti apa. Jadi saya mengikuti kelas editor Sumbar itu yang kebetulan narasumbernya kan Mas Eko. Jadi tujuan saya ikut pelatihan kelas editor itu bukan mau jadi penulis Kak Sri, bukan mau jadi editor. Saya mau memperbaiki tata bahasa saya, kalimat saya agar anak saya tampil ketika lomba bercerita tuh ceritanya runtut. Itu tujuan saya ikut kelas Jadi kalau untuk lomba bercerita mungkin saya banyak lihat di YouTube juga, mungkin entah bawaan sendiri sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi enggak tahu Kak Sri, alhamdulillah setiap lomba bercerita itu alhamdulillah anak saya selalu membawa, SD Semen Padang selalu membawa piala untuk pulang untuk lomba bercerita itu Kak Sri. Terakhir waktu lomba bercerita 2021 kami mendapat juara 3 Kak Sri untuk lomba bercerita dengan legenda Danau Kembar. Jadi tujuan saya itu saya mau anak saya itu mau maju ke tingkat nasional Kak Sri. Jadi tujuan utama saya bukan jadi penulis gitu. Jadi takdir berkata lain seperti Kak Sri katakan tadi, kenapa saya berkecimpung menjadi penulis, kenapa saya berkecimpung menjadi editor, itu adalah garis tangan Allah. Allah yang bergerak sebenarnya. Saya ingat kata Mas Eko saat latihan itu Kak Sri, jangan ketika saya sudah berani menampilkan tulisan saya di Facebook, jangan pikirkan like, komen atau apapun pembaca. Jadi biarkan saja tulisan itu menemu takdir indahnya, biarkan saja, biarkan Allah yang bekerja gitu. Jadi kita hanya menjalani apa yang ada, fokus dengan tujuan, berbuat baik, bermanfaat. Jadi semuanya biarkan Allah yang bekerja Kak Sri. Jadi memang tujuan awal saya itu bergabung ikut pelatihan kelas editor itu memang berbeda dengan teman-teman yang lain mungkin Kak Sri. Tapi takdirnya berkata saya menjadi penulis seperti sekarang Kak Sri. Wow, luar biasa. Jadi dari guru bahasa Indonesia yang berpikir bagaimana memajukan anak agar anak-anak itu bisa tampil, bisa berani. Rupanya dengan adanya support dari pemimpin, beliau juga ikut menulis. Alhamdulillah juga bisa ikut menjadi editor sebuah buku. Sebelumnya Kak, kan Kakak ini karena tamat bahasa Indonesia sudah biasa mengajar anak untuk mendongeng atau bercerita. Ada enggak Kak kendala-kendala yang Kakak temui di waktu Kakak mengajarkan di kegiatan ekstrakurikuler ini? Apa sih kendalanya yang Kakak temukan dan apa sisi positif yang Kakak temukan dari sekian lama Kakak mengajar dan melatih siswa untuk berani tampil untuk bercerita atau mendongeng ini? Kalau untuk
ekstrakurikulernya kami belum begitu maksimal ya Kak Sri, mungkin masih sistem kebut semalam gitu. Jadi gini, saya dari awal mengajar di SD Semen Padang tuh ditanamkan oleh kepala sekolah bahwa setiap tingkat itu anak-anak itu mengenal 4 legenda dari Sumatera Barat. Jadi sebagai guru bahasa Indonesia ketika mengajar itu, sinyal gini Kak Sri. Jadi ketika mengajar itu Kak Sri, saya mengajarkan misalnya saya mengajarkan legenda Danau Kembar misalnya, saya ceritakan kemudian saya gantung cerita itu, saya suruh anak untuk mencari referensinya ke perpustakaan gitu. Jadi saya bercerita dengan ala-alanya saya, dengan gaya-gayanya saya. Kalau seandainya guru bercerita, Kak Sri, anak tuh pasti terdiam itu. Namanya anak SD ya Kak Sri ya, dia kalau melihat gurunya bercerita pasti terdiam. Tetapi kalau sudah lomba Kak Sri, saya baru full setelah jam wajib itu melatih mereka gitu. Jadi saya memang kalau untuk anak SD ya Kak Sri, memang kita yang mencontohkan terlebih dahulu, baru mereka untuk tampil dengan seperti yang kita bimbing gitu Kak Sri. Jadi memang full campur tangan kita memang begitu besar kepada mereka untuk lomba bercerita ini gitu. Jadi sahabat rumah baca di mana saja berada, kalau maklum namanya anak sekolah dasar, kalau anak SD itu memang betul-betul kita contohkan, kita berikan yang terbaik, berarti dia bisa mencontoh dari kita. Karena sebagian orang mengatakan kan tidak boleh kita contohkan, sesuaikan dengan kemampuannya, sesuaikan dengan punya mana, tahu dia lebih bagus daripada kita. Kalau menurut saya memang betul yang dikatakan seperti itu, tetapi kalau di SD kadang tidak terlihat atau malu mungkin ya Kak Yesi, makanya anak-anak SD itu pas tampil tuh kurang berani. Kak Yesi, berarti untuk luar biasa Kakak ya, Kakak dengan ala-alanya Kakak membuat cerita, akhirnya siswa juga mengikuti. Sekarang Kak, di waktu menulis nih, kita itu Kakak berkarya sekarang dengan menulis. Ngomong-ngomong, sudah berapa buku Kakak? Buku Kakak sekarang sudah berapa? Mungkin 40-an lebih Kak. Artikel pun yang terbit di majalah mungkin sudah lebih dari 10, nggak ngitung, tapi kalau buku mungkin udah ada 40-an gitu. Kalau artikel sudah puluhan itu Kak Sri. Tapi seperti saya katakan kepada Kak Sri tadi, selamat untuk Kak Sri bahwa buku yang ditulis itu bisa untuk kenaikan pangkat gitu. Jadi kalau saya memang tahu saya berbeda dengan teman-teman yang lain, tapi saya tetap fokus untuk berkarya gitu Kak Sri. Ya, sebetulnya untuk kenaikan pangkat itu adalah bonus. Iya, betul. Sebetulnya kita harus berkarya, walaupun buku kita tidak dipakai untuk kenaikan pangkat, karena menulis itu mungkin pertamanya kita terpaksa, lama-lama bisa jadi hobi, lama-lama bisa jadi kebutuhan. Karena dan lama-lama menulis itu kita bisa jadi profesi. Kalau kita tekuni, karena tidak banyak ibu rumah tangga yang juga sebagai seorang penulis akhirnya menjadikan menulis itu sebagai profesi, akhirnya juga mendatangkan income untuk ibu-ibu rumah tangga. Kak, ngomong-ngomong soal menulis, tadi Kakak udah menulis buku, udah menulis artikel. Apa imbasnya ke sekolah Kakak? Ada enggak teman-teman Kakak ikut juga nulis? Atau kepala sekolah Kakak atau siswa Kakak? Alhamdulillah Kak Sri, awalnya mungkin saya hanya bergerak sendiri ya Kak Sri ya, bergerak sendiri, tapi enggak, kalau di SD itu awalnya memang iya, cuma sekarang kepala sekolah saya sudah duluan kebetulan dari saya menulis, imbas kepada murid pun alhamdulillah murid-murid juga sudah mempunyai buku, walaupun buku antologi baru ya Kak Sri ya, dia sudah memiliki buku antologi, teman-teman saya sudah menulis buku antologi juga bersama-sama teman-teman ya Kak Sri. Jadi lingkungan kami juga saya sudah menulis dengan teman-teman, dengan kepala sekolah, murid-murid saya pun sudah menulis buku antologi, dan 2 kali Kak Sri, anak didik saya juga sudah awalnya juara 2 tingkat Kota Padang yang diadakan oleh kereta api, mengadakan lomba menulis, kemudian diadakan oleh Media Guru. Alhamdulillah murid-murid saya juga sudah juara menang lomba menulis Kak Sri. Jadi
lama-kelamaan literasi ini sudah virusnya sedikit-sedikit sudah menyebar Kak Sri di lingkungan kami SD Semen Padang gitu. Wow, luar biasa ya Kak, karena tidak hanya untuk diri kakak pribadi, tetapi juga untuk sekolah, untuk siswa, untuk lingkungan sekolah sudah ada imbasnya. Kak, untuk pribadi sudah, untuk sekolah, ngomong-ngomong, untuk di rumah apakah ada berimbas kepada anak atau suami atau yang lainnya? Alhamdulillah keluarga saya belum ada yang mau ikut menulis Kak Sri. Belum terkena imbasnya, belum lagi. Mudah-mudahan next mereka mau mengikuti langkah saya di menulis. Kadang kalau menulis itu seperti mungkin orang-orang ini meranggap menulis itu sulit ya Kak Sri ya. Mereka mungkin menganggap menulis itu hobi, mereka menganggap menulis itu bakat, mereka menganggap menulis itu karena latar pendidikan mungkin, padahal Kak Sri menulis itu bukan bakat, bukan hobi, juga bukan latar belakang pendidikan. Kak Sri contohnya, tidak latar belakang bahasa Indonesia, sudah bergerak di literasi, jauh maju dari saya. Sementara saya baru sampai, itulah yang seperti. Jadi kita tidak mungkin bisa memaksa orang-orang untuk menulis seperti kita. Tapi kita tetap seperti tadi, kita gelorakan, kita berkarya. Lama-kelamaan mereka akan sedikit lebih sedikit virus itu akan menyebar juga itu Kak Sri. Oke, sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana yang kata Kak Yesi tadi, yang namanya menulis bukan bakat, namanya menulis bukan juga karena turunan, tetapi menulis itu sebetulnya ada kemauan ya Kak, kemauan, niat kita. Jadi sahabat di mana saja berada, sahabat juga bisa menulis, tidak hanya karena ibunya seorang penulis, anaknya jadi penulis, tidak. Karena jadi menulis itu ada intinya kemauan kita, pokoknya bakat, dan kita bisa berlatih untuk menulis. Jadi sahabat yang mau menulis, yang ingin menulis, berkesempatan menulis, ayo kita menulis bersama sebagaimana yang sudah Kak Yesi lakukan. Kak Yesi, ngomong-ngomong nih tentang menulis, selama kakak ikut kegiatan pelatihan penulisan atau itu biayanya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu kakak ini menulis, apa yang atau dampak apa yang kakak rasakan pada diri kakak pribadi terlebih dahulu? Dan apakah kakak juga termasuk FASDA seperti teman-teman yang lain? Yang pertama ya Kak Sri, awalnya seperti saya katakan tadi, pertama saya menulis itu, pertama saya disuruh ikut pelatihan satu guru satu buku, itu dibayar oleh sekolah Kak Sri. Yang buku yang pertama itu pelatihannya kalau nggak salah saya 365, kalau nggak salah dibayar oleh sekolah, biaya cetaknya juga dibayar sekolah. Setelah itu kemauan dari saya lagi Kak Sri. Pelatihan kedua Agustus 2019 itu saya bayar sendiri. 450 itu pelatihan kelas editor karena saya yang mau. Kemudian corona kita ya Kak Sri ya, Maret 2020 kita pandemi, kita ngajar di rumah, bekerja dari rumah, semua dari rumah. Itu puluhan pelatihan yang diadakan saya ikut Kak Sri. Saya bayar dengan uang saya sendiri, saya duduk di rumah seperti ini, Zoom sendiri, buat tugas sendiri. Jadi semuanya itu saya bayar sendiri lagi Kak Sri. Tapi yang pertamanya tetap doping dari sekolah dulu. Suntikan dari sekolah, semuanya support dari sekolah dulu. Kemudian baru saya mau menerjunkan diri ke dunia tulis menulis. Yang kedua itu kalau kenapa saya setelah yang pelatihan ketemu Mas Eko itu saya mau mengeluarkan uang sendiri Kak Sri di pelatihan kelas editor, itulah saya menemukan komunitas yang sangat mensupport kita. Jadi komunitas itu sangat penting Kak Sri. Jadi untuk menggelorakan literasi itu selain kita belajar dengan narasumber, dengan orang yang berkompeten di bidang kepenulisan, yang kedua komunitas Kak Sri. Komunitas itu sangat menentukan kita, supportnya, imunnya dari sana Kak Sri. Jadi saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa berada di komunitas menulis itu. Saling support seandainya
imun menulis kita jatuh, ide kita berserakan entah di mana, di sanalah kita dikumpulkan gitu. Jadi saya sangat merasakan kebahagiaan di sana. Jadi karena saya bahagia di sana Kak Sri, saya tidak ragu untuk mengeluarkan uang untuk mengikuti pelatihan berapa puluh pun. Seperti kata Kak Sri, apakah saya juga ikut FASDA? Iya Kak Sri. FASDA itu juga bayar Kak Sri 850.000 itu. Tapi saya mau kami peserta, kami anggota fasilitator daerah di semua yang ada di Indonesia ini mau mengeluarkan uang untuk berbagi, menambah ilmu Kak Sri. Jadi kebetulan iya saya juga FASDA sama dengan teman-teman yang lain. Jadi FASDA itu perkenalan sedikit Kak Sri. FASDA itu adalah komunitas yang dibuat oleh yang diketuai oleh Mas Eko, ketua umumnya Mas Eko. Jadi dibuat oleh Media Guru. Jadi membimbing kami agar bisa mengayomi teman-teman, mengajak teman-teman untuk mau bergerak di bidang literasi. Jadi kami ini perpanjangan tangan dari Media Guru. Jadi apapun yang terjadi di daerah ini, di lapangan ini, kami tetap berkonsultasi dengan Mas Eko, dengan Pak Isan gitu. Jadi kami tidak bergerak sendiri, walaupun kami sudah dibekali sedikit ilmu untuk mengayomi teman-teman gitu Kak Sri. Jadi dampak yang saya rasakan, saya sangat bahagia Kak Sri berada di dunia kepenulisan ini. Selain saya bisa berkarya ya Kak Sri, saya juga bisa bertemu teman-teman se-Indonesia, saya bisa belajar dengan teman-teman se-Indonesia, saya bisa bertemu dengan narasumber hebat seluruh Indonesia. Contohnya kita Kak Sri, sebelumnya kita tidak kenal, tapi karena kepenulisan kita bertemu ya Kak Sri ya. Tidak dunia maya ini kita pertama bertemu, tapi dunia nyata kita pertama bertemu. Jadi banyak manfaat yang kita butuhkan. Tapi satu kuncinya Kak Sri, komunitas menulis itu tetap kita jaga Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, seperti bagaimana kata Kak Yesi, yang namanya dijaga adalah komunitas kita dan semangat menulis itu. Karena Kak Yesi ini bisa bersemangat dalam menulis, bisa sampai saat sekarang tetap fokus dengan menulis. Pertama, adanya semangat, adanya kemauan. Yang ketiga itunya komunitas itu harus kita jaga. Dengan komunitas itulah kita saling bertukar ide. Dengan komunitas mungkin kita akan bisa berbagi. Jadi dari komunitas-komunitas yang itu kita belajar, mungkin kita akan bisa menuangkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari komunitas. Luar biasa ya Kak, walaupun mengeluarkan uang karena kita merasa nyaman, kita merasa terpanggil, kan itu sebetulnya panggilan hati. Kalau misalkan kita tidak terpanggil, kita juga tidak akan ikut itu, tapi karena kita terpanggil, makanya kita ikut di kegiatan seperti itu. Kak, ngomong-ngomong, apa sih fungsinya FASDA itu Kak? Atau gunanya apa? Fasilitator daerah itu gunanya untuk perpanjangan tangan dari Media Guru untuk merangkul teman-teman, untuk mengajak teman-teman, membimbing mereka untuk bergerak di bidang literasi Kak Sri. Jadi kita membimbing mereka, perpanjangan tangan dari Media Guru Kak Sri. Jadi penulis-penulis di setiap daerah, di setiap provinsi itu dibimbing oleh Pak Isan, Mas Eko untuk mewadahi teman-teman Kak Sri. Jadi seandainya ada yang ditanyakan atau apa, kita yang menjembatani gitu. Jadi misalnya ada pelatihan menulis di Padang misalnya, Media Guru datang, kami yang FASDA yang juga ikut turun membantu. Jadi kami bersama berkolaborasi dengan Media Guru untuk membantu teman-teman di daerah masing-masing Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi FASDA ini bertujuan untuk menarik teman-teman agar lebih terpanggil hatinya untuk menulis atau untuk berkegiatan literasi. Jadi kegiatan yang dilakukan ini sebelum kita terjun ke masyarakat, otomatis kita harus berlatih. Makanya teman-teman FASDA ini berlatih untuk supaya bisa terjun ke lapangan. Kak, ngomong-ngomong nih, FASDA ini waktu pelatihannya kan se-Sumatera Barat nih di Hotel Pusako. Sumatera tuh Kak.
Ada dari Medan, ada dari Jambi waktu itu, dan dari Sumbar. Oh iya iya ada, kalau nggak salah Kak Wiwi juga ikut ya. Iya, Oh ya dari Bunda Wiwi Sumatera. juga ada. Iya. Iya iya. Begini Kak, setelah Kakak mengikuti pelatihan kepenulisan, Kakak juga orang bahasa Indonesia, eh, apa yang Kakak rasakan? Dampaknya nih untuk diri Kakak dengan adanya Kakak menulis ini, tadi Kakak udah mengatakan kita dari tidak kenal menjadi kenal. Itu secara apakah secara finansial Kakak juga terbantu tidak? Atau ada enggak terjual bukunya? Tapi sudah diceritakan dari awal tadi Kak Sri, buku pertama itu Kak Sri 1 bulan laku 200. Tadi terputus Kak, terputus. Terputus nggak kedengaran. Jadi gini Kak Sri. Jadi kan saya pelatihan yang pertama dulu April 2019 ya Kak Sri. 25 hari bukunya selesai. Jadi saat itu saya hanya menyelesaikan buku. Saya patuh kepada pimpinan. Saya disuruh pelatihan 1 guru 1 buku, selesai bukunya. 25 hari 1 buku. Saya menceritakan keadaan saya setiap hari dengan murid. Saya ceritakan bagaimana dengan murid ini apa manfaat. Pokoknya yang saya tulis itu, dari setiap tulisan itu apa yang bisa manfaatnya diambil. Kemudian Juni saya cetak Kak Sri. Saya cetak awalnya cuma 50 buah, karena dia bercerita tentang kehidupan saya bersama murid-murid. Mereka beli, wali murid beli, lingkungan beli. Awalnya 50, aku bentar Kak Sri. Saya cetak lagi 150, 200 buah Kak Sri. 200 buah, laku dalam 1 bulan Kak Sri. Bayangkan, saya bukan siapa-siapa, hanya guru SD Semen Padang, yang dalam pikiran saya, penulis itu adalah orang-orang hebat Kak Sri, yang saya nggak membayangkan seperti itu. Laku Kak Sri. Kemudian saya ikut pelatihan, kemudian jodoh saya bertemu dengan Mas Eko, saya dibimbing untuk menjadi editor di komunitas yang dia buat. Tentu ngedit tulisan itu saya juga diberi honor ya Kak Sri. Saya juga diberi belanja oleh Mas Eko. Jadi Mas Eko itu adalah pimpinan saya. Selain guru, dia juga bos saya. Dia guru semuanya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Mas Eko. Jadi tiap bulan itu, kalau ngitung-ngitung cuan, kata Kak Sri, ada masuk rekening saya gitu. Jadi seperti Mas Eko bilang, jangan awal-awalnya tuh duit yang diutamakan dulu Kak Sri. Lanjut saja, kerjakan saja. Nanti buku kita tuh akan menemu takdirnya suatu hari nanti Kak Sri. Takdir bertemu dengan narasumber, takdir bertemu dengan cuan, semuanya Kak Sri. Jadi kita hanya fokus, belajar, niatkan saja, tulisan kita bermanfaat, semuanya Allah yang mengatur Kak Sri. Saya saja nak menyangka sampai di titik ini Kak Sri, buku-buku yang ditulis itu cerpen itu laku-laku loh Kak Sri. Mungkin karena kita ibu-ibu rumah tangga ini itu mungkin bacaan ringan untuk kita, mudah menjualnya kok Kak Sri. Jadi mungkin untuk guru yang mau bergerak di bidang literasi, buat saja buku yang dekat-dekat dengan lingkungan. Anak-anak misalnya bikin buku TTS, pasti mereka suka. Bisa kita jual. Dapat kan kalau untuk duit kata Kak Sri kan, walaupun untuk saya sebagai guru swasta ya Kak Sri, buku dan artikel itu belum saat ini ya Kak Sri belum digunakan untuk kenaikan pangkat saya, entah besok-besok ya. Tapi saya tidak mikir itu Kak Sri, yang jelas saya bahagia di dunia kepenulisan ini. Saya bahagia setelah mencurahkan apa yang terasa ini. Misalnya kita nih Kak Sri, dialog kita ini kalau kita sebagai penulis bisa jadi tulisan. Nah, kalau setelah mencurahkan ide yang ada itu, saya bahagia Kak Sri. Pokoknya saya bahagia berada di komunitas ini, berkumpul dengan teman-teman se-Indonesia Kak Sri. Mungkin yang belum merasakan gitu, cobalah berliterasi itu. Sangat-sangat keren, membahagiakan Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, benar sekali yang dikatakan Kak Yesi, penting kita berbuat dulu. Kalau masalah karena saya juga merasakan seperti yang Kak Yesi rasakan, kita bergerak saja, nanti masalah uang mungkin kita tidak terpikir, nanti datangnya cuan terakhir. Dan begitu juga, kebetulan saya juga sebagai seorang pegawai kadang ya dengan menulis bisa naik pangkat, tetapi tidak hanya itu, kita bisa menulis yang lain, kadang juga tidak terbawa untuk naik pangkat, tetapi kita tetap menulis. Jadi intinya bagaimanapun kita
kita harus tetap berkarya. Dengan karya itulah orang mengenal kita. Seperti saya kenal dengan Kak Yesi karena karyanya Kak Yesi, akhirnya kita bertemu. Karya dengan karya kita terpilih atau terseleksi, akhirnya kita bertemu. Kak, ngomong-ngomong nih, Kakak ke depannya apa lagi mimpi-mimpi Kakak tentang kepenulisan ini? Saya mau buku yang saya tulis Kak Sri, biasanya yang saya Kak Sri. Jadi tulis itu gunakan. Tidak kedengaran Kak? Ulang lagi Kak. Saya tidak mau... kedengaran. Halo, udah Kak Sri? Halo. Halo, ulang lagi. Halo, udah? Saya mau yang pertamanya, saya mau menulis buku Kak Sri yang bermanfaat, mungkin yang kata orang bestseller ya Kak Sri. Saya mau cita-cita seperti itu Kak Sri. Yang kedua Kak Sri, saya mau buku yang saya tulis itu bisa digunakan di sekolah saya gitu. Karena saya guru di Semen Padang, saya mau buku yang saya tulis itu bisa digunakan oleh murid-murid saya. Mungkin buku sebagai buku pengayaan Kak Sri. Jadi itu mungkin yang saya impikan untuk saat ini Kak Sri. Mungkin yang lainnya sebagai editor mungkin di dunia penulisan, saya ingin memberikan yang terbaik kepada penulis-penulis yang tulisannya saya edit, mungkin saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, mungkin yang lebih ya Kak Sri. Yang penting tujuannya tetap berkarya, dan berkarya. Oke Kak, berarti tujuan Kak Yesi bagaimana di dalam menulis ini kita tetap berkarya, dan nantinya punya buku yang bestseller dan punya buku yang bisa dipakai oleh siswa. Seperti itu mungkin kita bisa membuat bahan ajar atau modul ajar yang akhirnya dicetak. Karena pengalaman saya juga begitu, kita cetak akhirnya bisa digunakan oleh siswa-siswa kita. Semoga nanti terus ya Kak. Kak, dari kegiatan-kegiatan Kakak dari awal, siapa yang memotivasi Kakak untuk selalu terus berkarya dan menggelorakan gerakan literasi ini? Mas Eko Prasetyo Kak Sri. Supportnya luar biasa. Iya. Jadi awalnya saya kan nggak mau menulis lagi Kak Sri. Jadi setelah selesai buku yang satu tuh saya nggak mau jadi penulis. Saya nggak mau menulis. Jadi ketika saya bertemu dengan Mas Eko di pelatihan kelas editor itu, mungkin dia melihat dari tulisan saya ada bisa saya mungkin dikembangkannya, bisa saya dibimbingnya itu. Jadi support yang luar biasa yang diberikan kepada saya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu tidak kepenulisan saja Kak Sri, tapi ilmu tentang kehidupan. Mas Eko tuh ilmunya selangit Kak Sri, tapi hatinya membumi, sangat-sangat luar biasa. Jadi dia selain guru saya, motivator saya, semuanya memang dia yang utama bagi saya Kak Sri, yang membuat saya sampai di titik ini, memang dia Kak Sri. Memang dia yang utama, yang memberikan support yang luar biasa Kak Sri. Dari saya yang bukan siapa-siapa, yang saya tidak akan menulis katanya. Saya aja ketika pertama bertemu dengan beliau, saya tidak tahu bahwa beliau itu adalah pendiri Media Guru, saya tidak tahu Kak Sri. Saya ketika pelatihan kelas editornya, dia narasumber, saya peserta, udah sampai di situ. Tapi setelah pelatihan baru saya tahu bahwa dia adalah pendiri Media Guru gitu. Jadi support yang diberikan kepada saya secara pribadi, saya rasakan sangat luar biasa Kak Sri. Kemudian juga pasangan saya, suami saya yang sangat mendukung apapun kegiatan saya di dunia tulis menulis ini. Beliau tidak melarang, asalkan saya tahu membagi kewajiban saya setelah saya mengajar ibu rumah tangga dan mungkin mengedit sekarang ya Kak Sri. Jadi pandai-pandai saya mengotak-ngotakkan pekerjaan itu. Jadi ini saya sebagai ibu rumah tangga, ini saya sebagai guru, ini saya sebagai editor. Jadi kotak-kotaknya saya bagi, alhamdulillah semuanya bisa saya jalankan sampai sekarang Kak Sri. Luar biasa. Kak, di dalam satu hari, karena kakak sekarang sibuk mengedit buku, dan satu hari berapa buku yang kakak edit atau berapa tulisan yang kakak edit? Kalau untuk saat ini udah agak cepat Kak Sri, kalau seandainya saya di rumah saja bisa. Kalau untuk yang lama itu ngedit reportase Kak Sri. Jadi reportase itu karena mungkin banyak penulis yang belum tahu gimana aturan menulis reportase ya Kak Sri, mungkin itu yang agak lama. Kemudian cerpen Kak Sri, cerpen itu karena mungkin yang pertama kita harus alurnya runtut ya Kak Sri ya.
Pertama, alur arus runtut, bagaimana penggunaan tanda baca. Kalau yang esai atau kolom itu agak cepat, Kasri. Jadi mungkin kalau untuk esai atau kolom itu bisa mungkin 15 atau 20 satu hari, bisa saya edit 20 atau 10 sampai 20 artikel satu hari. Kalau cerpen itu agak lambat, Kak Sri. Paling-paling 10 cerpen satu hari, karena dia harus mikirkan alurnya, jangan tokohnya tidak konsisten, tanda bacanya seperti apa, bagaimana tata bahasanya, baru banyak yang dipikirkan. Kalau untuk sekarang, Kak Sri mungkin agak cepat, kalau dulu agak merangkak itu di bawah bimbingan Mas Eko. Kalau sekarang mungkin bisa agak cepat. Saya harus sendiri, saya harus nggak bisa bersama-sama di kelompok bersama itu. Misalnya nih kita ngobrol, misalnya nggak bisa itu, saya bersemedi, artinya saya bersemedi saya sendiri, gitu, saya mojok, baru bisa itu bisa itu sama seperti kita menulis kan, itu kita baca kan, di mana yang diperbaiki itu baru kita mulai gitu. Jadi memang seperti kita mojok sendiri gitu. Saya suka kerja di belakang layar ini, Kak Sri. Tidak, orang nggak tahu, karena kalau saya yang memperbaiki tulisan itu yang paling bahagia, Kak Sri. Kalau di Nobaper ini, karena editornya saya berdua dengan Uki, terus dibantu oleh Mas Eko, jadi orang tahu kalau Kamila yang mengedit. Tapi saya lebih suka kalau orang tuh nggak tahu kalau kami yang memperbaiki tulisan mereka. Jadi pekerjaan yang orang nggak tahu kita ngerjakan itu lebih bahagia. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana kata Kak Yesi itu lebih bahagia tulisan orang yang dieditnya kalau dapat orangnya tidak tahu. Jadi dia bisa menjadi editor dengan senang hati. Sekarang Kak Yesi, mana enak jadi editor atau jadi penulis? Sama-sama membahagiakan kok, Kak Sri, sama-sama membahagiakan. Kalau untuk menjadi penulis, itu kan ide murni dari kita kan, ide murni dari kita curahkan ide murni kita. Kalau menjadi editor itu kita memperbaiki tulisan orang. Memperbaiki tulisan orang ini seperti Kak Sri, misalnya baju, kedodoran, lengannya panjang seperti ini atau besar seperti ini atau bajunya kedalaman, itu yang kita perbaiki Kak Sri. Jadi mungkin ada pameo, kata orang editor itu minum bodrek dulu memperbaiki itu. Sebenarnya itu enggak seperti itu, betul Kak Sri. Tapi ada rasa kebahagiaan, beda-beda bahagia Kak Sri. Ketika kita memperbaiki tulisan penulis, kemudian dia puas, dia tahu bahwa kita yang perbaiki, itu bahagianya luar biasa Kak Sri. Sama dengan murid kita, dia mengerti pelajaran kita. Jadi bahagianya beda-beda kok Kak Sri. Sebagai penulis, sebagai editor, sebagai guru, ada kebahagiaan tersendiri Kak Sri. Yang intinya bahagia kok. Sahabat Rumah Baca, kata Kak Yesi, intinya dari jadi penulis, jadi editor, intinya bahagia, berarti sama-sama bahagia. Tetapi pertanyaan saya tidak terjawab nih Kak Yesi, mana yang paling? Kalau paling berarti ada bedanya. Gitu ya. Tentu bahagianya jadi penulis Kak Sri. Kalau penulis itu kita bebas mengeluarkan apa yang kita, ide-ide kita. Kalau mengedit, kita hanya memperbaiki ide orang Kak Sri. Jadi kita terhambat memperbaiki. Kalau bahagia, lebih bahagia jadi penulis Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, apa kata Kak Yesi, lebih bahagia itu jadi penulis. Karena jadi penulis itu bebas. Kita mengeluarkan ide-ide kita. Kita lebih bebas, lebih leluasa untuk berbicara. Ya. Berbeda dengan editor. Ya. Sahabat, di mana saja berada, kita telah mendengar Kak Yesi. Apa karya-karya Kak Yesi yang paling berkesan bagi Kak Yesi? Akhirnya Kak Yesi terpacu juga untuk menulis lagi, dan menulis lagi. Karya mana di sekian banyak karya? Kalau untuk karya Kak Sri, tentu yang paling berharga itu karya yang pertama ya Kak Sri. Pertama, cover buku kita ada Kak Sri terpampang Yesi Arisanti, penulis buku
mata saya berkaca-kaca loh Kak Sri melihat buku itu. Saya pandang-pandang ketika cover buku itu lahir, saya pandang-pandang Kak Sri, inilah wujud karya saya. Saya yang bukan siapa-siapa Kak Sri, nama saya terpampang penulis buku. Jelas karya yang pertama Kak Sri, kalau kebahagiaan yang ditanya Kak Sri, tentu buku yang pertama yang saya tulis Kak Sri, karena ada nama saya yang terpampang di sana, bahwa saya sudah dikatakan seorang penulis Kak Sri. Saya ketika melihat buku, jangankan buku yang pertama Kak Sri, cover buku pertama, kedua, ketiga, keempat itu, ketika melihatnya Kak Sri, itu seperti orang yang jatuh cinta Kak Sri, senang, bahagia, pokoknya terharu. Cuma dari semua buku yang saya tulis, ada satu buku yang sangat memberi beda auranya Kak Sri. Ketika itu saya Desember 2019 saya pergi umroh Kak Sri. Kemudian buku perjalanan umroh itu saya tulis Kak Sri. Saya tulis judulnya Catatan Hati Perjalanan Umroh. Kenapa buku itu berkesan Kak Sri? Karena mama saya sudah nggak ada ya Kak Sri, udah meninggal 2018. Jadi mama saya dulunya menyuruh anaknya untuk ikut pergi umroh lah, banyak manfaat-manfaat. Jawaban saya Kak Sri, masih muda, dosa banyak, kebutuhan hidup banyak, minta ampun dulu. 1001 alasan saya ketika disuruh umroh. Tapi ketika mama saya tidak ada lagi Kak Sri, saya ditakdirkan pergi umroh, saya rasanya di dinding masjid di Madinah itu Kak Sri, saya rasanya melihat mama saya memandang saya. Jadi saya putuskan, saya tulis perjalanan umroh saya niatkan buku ini jika dibaca orang Kak Sri, mereka tergerak hatinya untuk pergi umroh, saya niatkan pahalanya untuk mama saya gitu. Jadi mungkin itu buku yang berkesan. Tapi kalau yang berkesan paling itu tetap buku yang pertama Kak Sri, karena yang pertama lahirnya karya saya, ada nama saya tertera gitu. Jadi kalau aura yang berbeda itu mungkin di buku yang keberapa itu? Bulan April 2021 itu perjalanan saya menuliskan perjalanan umroh saya gitu. Jadi saya niatkan bukunya itu jika orang membacanya, saya niatkan pahalanya untuk mama saya gitu. Tapi semua buku itu butuh proses. Ada kalau kita sebagai penulis itu Kak Sri, lahirnya sebuah tulisan itu bukan lahir begitu saja, ada perenungan gitu. Misalnya cerpen atau apalah, pasti kita renungkan dulu baru kita tuangkan gitu. Jadi prosesnya ada Kak Sri. Jadi setiap karya itu pasti ada terkesan, pasti ada tidak lahir begitu saja gitu. Jadi ada proses yang dilahirkan gitu Kak Sri. Itu Kak Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, jadi setiap tulisan itu memerlukan proses. Tulisan itu tidak ujuk-ujuk bisa selesai. Tulisan itu ada prosesnya. Dari kita baca, dari membaca intinya. Baik itu membaca tersirat maupun membaca tersurat. Jadi dengan adanya membaca tersebut, kita tuliskan, kita renungkan, melalui perenunganlah tulisan itu akhirnya lahir. Bisa selesai. Tulisan itu ada. Sampai Rumah Baca tidak terasa ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kak Yesi, sebelum closing statement, apa pesan dan kesan kakak untuk sahabat-sahabat Rumah Baca tentang berkarya ini? Kalau menurut saya, jangan ada alasan untuk berkarya Kak Sri. Saya sibuk, waktu saya tidak ada, sebenarnya menulis itu ya di sela waktu yang ada Kak Sri. Jadi menulis itu kalau kita carikan waktu yang khusus takkan ada waktu untuk menulis. Jadi ada berkarya Kak Sri, karena alasan untuk berkarya itu banyak Kak Sri. Sebagai kita guru, menulis itu dekat dengan kegiatan kita kan. Jadi jika kita sudah bisa menulis, menata kalimat dengan baik, mungkin anak murid kita, anak didik kita akan memahami apa yang kita sampaikan gitu Kak Sri. Jadi menulislah Kak Sri, niatkan semua karena Allah, niatkan semuanya menjadi berkah, apa yang kita tuliskan itu bermanfaat untuk semuanya, serahkan semuanya sama Allah Kak Sri.
sahabat rumah baca di mana saja berada, niatkanlah, menulislah, niatkan semua karena Allah. Itu kata Kak Yesi di dalam pesannya hari ini untuk sahabat di mana saja berada. Silakan Kak, closing statementnya apa Kak? Agar kami termotivasi nih menulis dan berkarya kayak Kakak. Menggelorkan literasi itu hanya ada 3 Kak Sri. Menulis, Dah itu aja Kak Sri. Silakan dimulai lagi itu. Sahabat, menggelorakan literasi menurut Kak Yesi Arisandi ini dengan cara apa? Dia ada 3 cara. Apa itu? Menulis, dan menulis. Jadi sahabat, mungkin dengan menulis kita akan lebih dikenang. Ya, benar. Dengan menulis kita dengan menulis kita juga dikenal. Tidak hanya dikenang, kalau dikenang untuk nanti, kalau untuk dikenal untuk sekarang. Jadi menulis. Itu pesan. Menulis itu juga bisa menaikkan personal branding ya Kak Sri. Itu udah ada. Itu manfaatnya itu banyak sekali manfaat yang dirasakan itu Kak Sri. Tidak personal branding sekolah saja, yang jelas untuk pribadi kita dulu Kak Sri. Orang jadi kenal kita posting gitu kan, mungkin gitu Kak. Selain itu, benar kata Kak Yesi, dengan menulis kita juga bisa menaikkan personal branding kita. Jadi sahabat, di mana saja berada, yang belum menulis, ayo menulis. Yang sudah menulis, lebih konsisten dalam menulis. Yang sudah bagus nulisnya, harus lebih bagus lagi. Iya. Kita harus selalu belajar dan belajar. Sekian, bincang sore Ramadan pada hari ini. Salam literasi. Yuk Kak, salamnya kita. Oke, ntar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri.